Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun menonton video ini. Kali ini seperti yang saya janjikan, seperti yang saya bilang bahwa saya sudah menemukan cara untuk membuat SPJ dengan mail merge versi online. Seperti biasa kita akan menggunakan Google Drive. Di sini, tapi sebelumnya mungkin saya mau disclaimer dulu ya. Kita akan menggunakan aplikasi AutoCred. Ini adalah add-on atau pengaya dalam browser Chrome. Jadi nanti kita harus wajib pakai browser Chrome, nggak bisa pakai browser lain. Nah, ini juga hal baru yang saya tahu minggu kemarin, baru hari Kamis, dari teman. Saya coba langsung bikin dan akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebetulnya saya juga baru tahu aplikasi ini dan masih banyak mungkin hal-hal yang saya belum tahu. Tapi kabar baiknya saya sudah menemukan trik supaya bagaimana kita bisa membuat dokumen yang kita mau gitu. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pastikan browser Chrome-nya login dengan menggunakan akun Gmail keuangan.dpri ya. Kalau misalkan belum, coba klik di sebelah sini di baris alamat ini, sebelahnya ada tombol. Nah, ini bisa ditambahkan akun ya. Jadi pastikan masuk akun keuangan DPRI di Chrome-nya ya, bukan cuma di alamat emailnya tapi di Chrome-nya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti coba buka Google Drive. Kalau misalkan dia biasanya sih langsung otomatis ke keuangan.dpri juga, cuman kalau enggak ya nanti coba login menggunakan akun keuangan DPRI ya. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi Google Sheet dan Google Doc ya. Nah, ini sebagai tutorial saya masih memakai folder-folder yang belum ada identitas direktoratnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan ini, saya akan buatkan dulu untuk masing-masing direktorat supaya nanti kita sama-sama mainnya mainnya di lapangan yang berbeda gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah tutorial bagaimana menghasilkan SPJ perjalanan dinas. Kalau nanti mau belajar untuk bagaimana cara membuat AutoCred-nya di video yang lain ya. Oke, kita akan menggunakan dua database. Yang satu adalah database permanen. Kenapa ini disebut permanen? Karena ini nanti akan berisi semua data SPJ perjalanan dinas. Nah, sementara satu lagi ini disebut database run. Database run ini adalah database yang nanti akan digunakan saat menjalankan AutoCred-nya. Nah, oke, sebelumnya di sini sudah saya buatkan untuk arsip folder-folder terkait dokumen yang kita perlukan. Nah, secara garis besar kan kita perlu 3 dokumen ya, lampiran 1, kwitansi, dan rincian. Nah, di sini tambahkan daftar pengeluaran real jika sekiranya memang nanti akan memerlukan daftar pengeluaran real yang isinya penginapan tanpa kwitansi. Nah, oke. Cara kerjanya adalah
kita masuk ke database permanen ya. Ini sudah ada data sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan saja ya. Kita tambahkan dengan cara di sini di blok yang paling bawah, yang ada datanya paling bawah, kita blok, kita copy, Ctrl C atau kita copy di sini salin, nanti tinggal di paste di bawahnya. Ini untuk agar supaya format selnya sama dengan yang atas ya. Nah, pertama-tama kita masukkan surat tugas. Kita masukkan surat tugas misalnya ya. Ini contoh saja. Kita pakai 2 ST garis miring. Sekarang bulan Maret ya, 3 2022. Nanti disesuaikan dengan dokumen yang sebenarnya. Ini misalkan tanggalnya kita isi 20 Maret 2022. Nah, ini kemudian nomor SPD ini adalah poin penting yang harus diperhatikan. Itu sebabnya saya buat di sini lebih besar fontnya dan saya beri warna biru muda supaya mencolok bedanya dengan sel-sel yang lain. Nah, ini pastikan nomor SPD ini beda dengan yang lainnya ya, yang di atas-atasnya ya. Jadi ini coba kita isi dengan nomor 6. Misalkan SPD industri ya ini ya. Kita ganti bulannya. Nanti sesuaikan dengan identitas yang sebenarnya. Nah, misalkan tanggalnya ini karena tanggal surat tugasnya 20 Maret, kita bikin 21 Maret ya. Karena prinsipnya SPD itu terbit karena adanya surat tugas. Oke, nah di sini supaya tidak perlu mengetikkan nama pegawai, ini pangkat dan jabatan, saya sudah siapkan di sebelahnya ada data pegawai yang sudah diurutkan berdasarkan alfabet ya. Nah, di sini ada kolom inisial supaya nanti memudahkan pencarian. Nah, cara kerjanya seperti ini. Misalkan ini yang paling bawah, kita ketik sama dengan, lalu kita cari. Misalkan Ahmad Alfian Lubis, kita klik di nama Ahmad Alfian Lubis. Oke, nanti data NIP, pangkat, dan jabatan akan menyesuaikan sesuai dengan data yang bersangkutan. Nah, ini dalam rangkanya biarkan saja ya. Nah, ini tanggal berangkat misalkan tadi tanggal 21, berarti misalkan sekarang tanggal 22. 3 hari misalkan ya. 3 hari di sini 22, 23, 24, 24 Maret 2022. Akunnya diisikan, kebetulan kita akunnya tetap di situ ya, COA-nya. Nah, ini uang harian satuan kita isikan sesuai dengan standar biaya atau ketentuan lain yang mengikat. Nah, ini contohnya 3 hari, 2 hari dengan menggunakan uang harian yang full, terus ada 1 hari uang harian paket meeting, misalkan ini 150.000 ya. Jadi ini 420.000 kali 2. Ini sudah hitungan yang hijau-hijau ini sudah formula, jadi tidak perlu dihitung lagi. Kemudian ini yang 150.000 1 hari paket meeting. Nah, misalkan di sini hotelnya 2 hari 2 malam ya kan, satuannya misalkan 500.000. Lalu harinya 2 hari kan, ini boleh diisi. Nah, nanti yang hijau langsung menghitung. Oke, ini agak percepat ya karena cuma 15 menit ini. Misalkan ada uang representasi kita masukkan, misalkan ya, ini contoh aja. Terus uang transport. Nah, di sini ada saya bedakan nih, ada uang transport PP dengan uang transport berangkat dan kembali
karena kadang-kadang ada tiket yang dia langsung beli pulang pergi, nanti tinggal dimasukkan langsung di sini aja. Kalau misalkan tiket berangkat dan pulang beda, bisa dimasukkan di sini. Ini kita asumsikan berangkat dan pulangnya beda tiketnya ya. Terus kemudian ada taksi, misalkan 130, terus yang kembali 131.000. Terus kemudian ini daftar pengeluaran real. Ini nanti contoh lain ya. Ini misalkan kita 0. Lalu kemudian ada biaya swab, tinggal diisikan. Nah, kemudian di sini ada tanggal kwitansi. Tanggal kwitansi pastikan setelah tanggal perjalanan dinas. Tadi sampai dengan tanggal 24. Jadi bisa tanggal 24 atau tanggal 25. Ini kita coba masukkan tanggal 25 Maret 2022. Oke, hasilnya langsung menghitung 3.716.000. Di sini kita masukkan terbilangnya. Rp6.000. Oke ya, udah selesai ya. Nah, ingat ini nomor 6 ya SPD-nya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat dokumen, menghasilkan dokumen perjalanan dinasnya. Di sini di menu ekstensi kita klik ada submenu AutoCAD, tinggal diklik open aja. Klik open. Oh sorry, ini database permanen ya, sorry. Kita keluar dulu. Sorry. Database permanen, kita buka database run. Nah, database run ini pastikan cuman data yang akan kita hasilkan SPJ-nya saja. Nah, karena ini cuman satu, kalau nanti misalkan 2 atau 3 atau 4 data, langsung di copy 2, 3 atau 4 data itu. Nah, karena ini kebetulan satu, kita klik saja di sini di blok, di copy, Ctrl C, lalu pindah ke sini. Nah, kita blok di baris ini, kita Ctrl V di sini. Nah, sorry, Ctrl V, cuman kita menggunakan yang tempel khusus hanya nilai ya. Karena kalau nggak hanya nilai, nanti ininya akan berubah nama pegawainya. Karena dia akan mengikuti data pegawai yang ada di sini. Pokoknya di sini di paste, tapi yang hanya nilai ya. Jadi datanya pindah ke sini ya. Oke, dari sini langsung kita klik ekstensi AutoCAD, lalu klik open. Tinggal 2 menit lagi nih. Oke ya, keluar dari sini. Nah, oke, sudah keluar. Ini nanti tinggal klik run job masing-masing dokumen yang diperlukan. Nah, ini barusan yang lampiran 1. Nah, ini kenapa kita bikin database run berbeda dengan database permanen, supaya dia mengerjakan datanya tidak terlalu lama. Karena kalau datanya banyak, dia otomatis akan lebih lama lagi kerjanya. Lalu kemudian ini kwitansi rincian, kita klik run job. Oke, ini karena contoh jadi saya buat satu supaya cepat tutorialnya nggak terlalu lama. Nah, kalau misalkan ada daftar pengeluaran real ya sama, kita klik yang run job, tapi karena ini nggak ada jadi nggak usah. Oke, kita close. Nah, dari sini kita masuk ke folder yang sudah disiapkan. Nah, tadi kita sudah menjalankan untuk kwitansi dan lampiran 1. Di sini tinggal kita masuk saja. Nah, nanti ada di sini kwitansi rincian. Di sini ada identitas, nomor SPD, dan nama orangnya. Kita double klik. Nanti akan keluar seperti ini. Ini kwitansi dan kwitansi perjalanan dinas dan rinciannya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang lampiran 1 tinggal dibuka sini, double klik, dan juga tampil data yang sudah kita masukkan. Nah, kalau misalkan datanya ada 2, 3, atau 4, atau 5, atau lebih dari itu, nanti dia akan keluar di sini sesuai dengan nomor
eh,